Assalamualaikum Bu Ima. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik Bu. Pada hari ini kita akan mengadakan praktek coaching ya Bu ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Bu Marina bertindak sebagai observer, nanti Bu Ima sebagai coach dan juga Bu Sylvie sebagai coaching. Ya. Sebelum kegiatan coaching dimulai, di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Bu Ima berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Ya. Pada pertemuan kali ini ada beberapa rubrik yang nantinya ingin saya kembangkan, ya Bu ya, yaitu salah satunya akan mengamati alur Tirta pada kegiatan coaching pada sore hari ini, seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Ya. Pada kegiatan coaching ini Bu, dan selanjutnya adalah kompetensi yang dimiliki Bu Ima sebagai coach. Hal itu yang akan saya amati dalam kegiatan coaching hari ini Bu. Ya. Kalau boleh saya tahu kompetensi coaching apa yang ingin Bu Ima kembangkan? Ya, terima kasih Bu Marina atas waktunya ya. Dari kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ya ada 3 kompetensi Bu. Yaitu yang pertama, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau presence ya. Kemudian saya ingin menjadi pendengar yang aktif terhadap coaching. Berikutnya saya ingin juga bisa Bu agar bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching, karena ini saya kira ini perlu sekali gitu Bu. Terlakukan ya. Ya, berarti di sini Bu Ima ada 3 kompetensi coaching gitu ya yang ingin dikembangkan. Kalau boleh saya tahu gitu ya, dari ketiga kompetensi ini yang secara spesifik yang ingin Bu Ima kembangkan dalam proses coaching pada sore hari apa? Saya ingin ini Bu mengembangkan potensi mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching Bu ya. Oh begitu. Iya. Kalau boleh saya tahu Bu ya, indikator tercapaian tujuannya seperti apa yang ingin diharapkan dari Bu Ima terhadap coachingnya nanti? Ya, indikator ketercapaiannya nanti saya ingin itu saya mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian dari hal itu saya dapat menggali coaching sehingga coaching dapat menemukan ide-ide baru dan dia nanti juga dapat ini Bu menemukan solusi yang sedang dihadapi gitu. Saya kira itu indikatornya Bu. Oke. Baik Bu Ima, sudah saya catat semua semua indikator yang ingin dicapai oleh Bu Ima. Jadi kegiatan coaching kali ini diharapkan Bu Ima dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coaching, di mana coachingnya nanti coachingnya itu bisa menemukan ide-ide baru dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, terima kasih Bu Marina. Baik Bu, kalau begitu silahkan Bu Ima untuk melanjutkan proses coachingnya. Saya serahkan semua kesempatan ini kepada Bu. Ya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam Bu Ima. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah saya Bu Ima. Bagaimana kabarnya juga dengan murid-murid Bu Sylvie? Alhamdulillah juga Bu Ima, semua anak-anak sehat dan masih semangat belajarnya. Nah, pada kesempatan siang ini apakah Bu Sylvie ada yang mau dibicarakan dengan saya? Ini ada Bu Ima, saya ini ada sedikit kendala dalam pembelajaran di kelas saya Bu Ima. Ya, Ibu bisa ceritakan kendala apa itu Bu yang Ibu alami di kelas itu? Begini Bu Ima, saya itu punya murid di sekolah dan murid tersebut itu hampir setiap hari itu tidak mau mengikuti kegiatan kerajaan di sekolah, padahal saya itu sudah memberikan motivasi kepada siswa tersebut supaya mau mengikuti kegiatan itu. Permisi ya Bu, saya belum paham Bu, murojaah itu apa nih? Murojaah itu pembiasaan membaca seperti surat-surat pendek, kemudian doa-doa harian, asmaul husna, seperti itu. Dan Bu Sylvie ini mengajar di mana? Saya mengajar di TK tingkat B kelompok B. Jadi siswa Ibu di TK ini tidak mau menghafal ya surat-surat pendek, kemudian bacaan Asmaul Husna, ngoten nggih. Maksudnya Bu Sylvie begitu nggih? Oke, betul Bu Ima. Nah, kalau boleh tahu ya,
dari pembicaraan ini apa yang Bu Silvi harapkan, Bu? Saya itu ingin mendapatkan solusi Bu Ima dari permasalahan atau kendala yang saya alami tentang anak yang tidak mau mengikuti murojaah tersebut. Nah, kalau untuk kendala semacam ini Bu ya, apakah semua murid Bu mereka tidak mau mengikuti pembiasaan murojaah ataukah sebagian besar ataukah bagaimana Ibu? Sebenarnya ada beberapa Bu Ima, Yeah. tapi untuk anak yang lain itu setelah saya ajak ngobrol, kemudian saya beri motivasi, itu keesokan harinya itu sudah mau mengikuti kegiatan murojaah. Namun berbeda dengan si Aska ini, dia sudah saya beri motivasi, tapi besoknya itu tetap masih tidak mau mengikuti kegiatan murojaah tersebut, seperti itu. Jadi ada siswa Ibu yang bernama Aska ya, dia ini anak TK tadi itu yang tidak mau mengikuti pembiasaan murojaah di kelas Ibu ya. Iya, Nah, biasanya Bu, si Aska ini bagaimana Ibu untuk mengatasi tentang Aska yang dia tidak mau melakukan murojaah ini Bu? Biasanya saya memanggil anak tersebut di luar jam pembelajaran Bu Ima. Kemudian Ya. saya memberikan beberapa pertanyaan, mengapa alasannya, kemudian saya juga memberikan motivasi, serta saya juga menanyakan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama, seperti itu. Tapi masih beda dengan si Aska ini. Oh ya, jadi yang Aska ini anak spesial Bu ya. Iya. Nah, ini misal Bu, kalau kita kasih rentang nilai gitu ya, katakanlah dari 1 sampai 10. Kalau 10 ini sangat baik dan yang 1 ini kita anggap masih kurang ya. Kalau Aska ini berada di rentang berapa Bu? Kira-kira kalau menurut saya ada di rentang 6 ya Bu Ima, karena Aska ini masih mau berubah mengikuti kegiatan pembiasaan murojaah walaupun itu masih dengan cara berjanji seperti itu. Nah, alhamdulillah sebetulnya Bu Silvi ya. Jadi sudah ada usaha kedisiplinan terhadap Aska tadi yang ingin Ibu gali ya. Kemudian adakah kegiatan pembiasaan murojaah ini yang Ibu lakukan setiap harinya Bu? Begini Bu Ima, setelah saya amati, terus kemudian saya selidiki bahwa yang menjadi kendala si Aska ini tidak mau mengikuti kegiatan murojaah itu karena dia kurang bisa mengaji, seperti itu. Oh, iya, Jadi iya. dia tidak terbiasa mengaji. Kalaupun sore waktu di rumah, dia juga tidak mengaji di TPQ, sehingga ketika kegiatan murojaah itu berlangsung, Aska sering tertinggal karena anak-anak itu yang lain itu sudah hafal seperti surat-surat pendek, kemudian doa-doa harian serta asmaul husnanya. Kemudian di strategi awalnya saya sudah melakukan dengan cara mendampingi atau menuntun Aska dengan cara saya duduk di sebelahnya, kemudian saya juga menuntun secara perlahan dengan si Aska ini dalam pengucapan surat-surat pendek maupun doa dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, saya juga mengajak kerjasama orang tua tentunya. Jadi orang tuanya itu saya panggil ketika orang tua tersebut menjemput Aska, seperti itu. Sebenarnya sudah banyak tindakan yang Bu Silvi lakukan ya. Tadi itu Bu Silvi kan dia akan Aska ini dibiasakan mengikuti TPQ ketika sore di rumah, kemudian mengajak berkomunikasi dengan orang tua gitu tadi. Bu Silvi sudah bagus Bu. Nah, kira-kira nih Bu ya, dari strategi yang Bu Silvi tadi ungkapkan ini mulai kapan Bu Silvi itu akan laksanakannya? Insya Allah mulai besok ya Bu Ima, dan saat pulang sekolah saya akan mencoba berbicara dengan orang tuanya karena mereka akan ke sekolah ketika mereka menjemput Aska, seperti itu. Mulai besok ya. Nah, kalau mulai besok Bu Silvi akan melakukan strategi tersebut terhadap Aska ya. Kira-kira nih Bu ya, Bu Silvi membutuhkan waktu berapa lama agar si Aska ini dia itu terbiasa murojaah ya Bu ya? Insya Allah kurang lebih 1 mingguan lah Bu Ima. Satu minggu itu sudah cukup Bu ya? Insya Allah cukup Bu Ima. Alhamdulillah, berarti untuk pembicaraan kali ini sudah ada solusi untuk siswa Ibu yang bernama Aska terhadap pembiasaan murojaah tadi ya Bu ya. Nah Bu Silvi, untuk sesi akhir ini perlu saya tanyakan ya Bu, mohon maaf ya, bagaimana Bu Silvi perasaannya setelah melakukan pembicaraan dengan saya kali ini ya?
Saya merasa lega dan saya merasa senang ya Bu Ima, karena saya sudah mendapatkan solusi dari kendala permasalahan terhadap peserta didik yang saya ampuh. Dan mudah-mudahan dalam seminggu ini si Aska itu sudah mau dan rajin mengikuti murojaah di sekolah seperti itu. Nah, alhamdulillah Bu Silvi ya. Jadi saya tunggu lagi seminggu lagi, kita nanti bertemu lagi. Saya ingin mendengarkan cerita Bu Silvi tentang kedisiplinan Alhamdulillah proses coaching sudah dilaksanakan dengan baik Bu ya. Iya. Oke, Bu Ima, Ya. di sini saya akan mengevaluasi tentang perjalanan coaching yang baru dilakukan oleh Bu Ima. Ya. Secara garis besar alur kita pada kegiatan coaching tadi sudah sangat nampak semuanya nggih Bu nggih. Terima kasih Bu. Ya. Di daftar rubrik juga saya sudah menyentang semuanya, mulai dari tujuan kegiatan coaching, identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya serta tanggung jawabnya juga sudah tampak. Terima kasih. Oke. Dan untuk mengembangkan indikator pertanyaan berbobot, saya juga sudah mulai melihat ya Bu Ima, beberapa kali mengutarakan pertanyaan yang berbobot yang memberikan solusi dan ide-ide baru untuk Bu Silvi dalam menyelesaikan masalahnya, yaitu terkait anak-anaknya Bu Silvi yang tidak mau mengikuti kegiatan pembiasaan murojaah, ya Bu ya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan adalah indikator ketercapaian yang tampak pada kegiatan tadi yang ingin dikembangkan itu apa Bu kira-kira? Iya, tadi itu kan yang ingin dikembangkan kan dari indikator ketercapaiannya tadi ya Bu ya, bahwa Bu Silvi sebagai coach dengan problem pembiasaan murojaah yang sulit dilakukan di kelas TK ya. Tadi sudah didapatkan bahwa dari solusinya didapat tadi Bu Silvi sudah mendapatkan solusi tentang pembiasaan anak-anak Bu tadi itu pun sudah diungkapkan oleh Bu Silvi sebagai coach sendiri. Jadi saya hanya menggiring, memberikan pertanyaan yang memancing saja Bu. Jadi tadi Bu Silvi sendiri yang mengungkapkan solusi terhadap masalahnya sendiri. Oke, baik Bu Ima. Bu Ima tadi kan juga sudah melaksanakan kegiatan coaching dan sudah merasakan rasanya menjadi coach itu seperti apa, dan juga kompetensi sebagai coach dalam pengembangan pertanyaan yang berbobot itu seperti apa juga. Misalnya dalam kegiatan coaching untuk kedepannya itu kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi oleh Bu Ima untuk kedepannya gitu ya. Untuk kedepannya ini kan ada 3 kompetensi Bu ya, 3 kompetensi coaching ya kan. Yang pertama berbobot, tadi alhamdulillah sudah Ibu nilai dan hasilnya sudah saya terima kasih sendiri gitu ya. Kemudian ini Bu tentang kehadiran penuh dan juga tentang ini ya pendekatan yang aktif ya terhadap coaching. Mungkin kedepannya saya ingin mengembangkan 2 kompetensi tersebut Bu kedepannya. Yang baik Bu Ima. Jadi saya berharap nanti kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Ima ini bisa berkembang ketika proses coaching selanjutnya. Kalau begitu Bu Ima, terima kasih untuk waktunya, untuk semuanya. Terima kasih juga saya boleh mendampingi pada saat proses coaching Bu. Saya akhiri dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marina.